Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan rekan-rekan dalam sesi video saya kali ini. Sebelumnya saya tidak lupa mengingatkan untuk segera menekan tombol subscribe yang ada di bawah video saya sebelah sini. Dan segera menekan tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi dari setiap update video-video terbaru saya. Kali ini testimoni salawat akan diceritakan oleh Mbak Junaina Ceti. Mbak Junaina Ceti ini berkisah bagaimana dia bisa mendapatkan gaji 2 kali lipat. Kalau dirupiahkan bisa mencapai sekitar 16 juta dari majikannya. Juga bagaimana kisah yang sangat memilukan ketika anak tirinya menjual rumahnya pribadi. Dan ya, kalau saya sendiri ketika mendengar cerita ini saya menitikkan air mata. Dan saya rasa untuk tidak memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita dengarkan testimoni yang dibawakan oleh Mbak Junaina Ceti berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz, gimana kabarnya? Perkenalkan, saya Junaina Ceti. Saya asal dari Subang, Jawa Barat, Pegadaian Baru. Saya ingin membagikan cerita saya sedikit buat teman-teman. Waktu tahun 2014 bulan 10 usaha saya bangkrut. Suami saya sakit, sedangkan saya nggak ada di Indo. Saya lagi jadi TKW di Kuwait. Dan tahun 2014 bulan 10 tanggal 10 itu suami saya itu sakit sakit jantung katanya. Terus udah itu saya kirim uang terus buat ngebiayain suami saya dan ngebiayain anak sekolah saya. Dan di situ saya sering telepon ke anak tiri saya. Dan anak tiri saya itu ngeresponnya itu nggak pantas lah seorang anak sama bicara gitu sama orang tua. Tapi saya gimana ya, udah biarin aja lah, nggak didengar pembicaraan anak tiri saya. Lalu tahun 2014 bulan 10 akhir itu saya nerima telepon dari tetangga saya jam 12 malam dari Kuwait, jam 8 dari Indo. Ya, dia bilang katanya, Bi, kalau bisa telepon balik. Ya, terus di situ saya beli pulsa, saya telepon balik. Di situ suami saya itu udah parah, cuman saya nggak bisa pulang. Saya cuman bisanya nangis dan berdoa sama Allah, minta perlindungannya biar suami saya cepat sembuh. Setelah itu jam 4 subuh di Kuwait, di Indonesia itu udah pagi, sekitar jam 8. Nah, di situ tetangga saya itu SMS, Bi, katanya, ikhlasin aja ya, katanya. Bapak suaminya Bibi itu katanya udah nggak ada, katanya. Terus saya itu nggak bisa tidur waktu itu. Terus saya baca Bismillah di situ ya. Saya sambil sholat gitu. Sambil sholat subuh itu, saya itu wirid gitu. Dan saya itu lihat HP itu ada SMS bahwa suami saya itu udah meninggal dunia. Dan di situ saya itu nangis nggak kerasa, terus saya pingsan. Di situ kan saya punya teman 4 orang, satu kamar itu, satu majikan. Dia itu pada kaget semua, pada bangun semua, kenapa, ada apa gitu. Terus dia itu pada lihat SMS dari keluarga saya itu dari Indo bahwa suami saya itu meninggal. Lalu majikan saya itu turun ke bawah
keluarga itu. Pada nanya kenapa, ada apa gitu ya. Terus teman saya itu bilang katanya suaminya itu udah meninggal gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Lalu saya minta pulang, paginya saya itu minta pulang ya. Lalu majikan saya itu mau beli tiket, dan waktu itu majikan saya itu minta paspor. Saya kasihin paspornya ke majikan saya. Di situ majikan saya itu bengong karena paspor saya itu udah habis kontrak kelewat 6 bulan. Akomanya itu udah nggak ada. Majikan saya itu didenda 120 dinar. Lalu di situ saya harus ke imigrasi, terus ke kantor polisi, ke pengadilan untuk mengurus-ngurus paspor itu. Lalu udah beres 15 hari ya, 15 hari itu saya itu bisa pulang dan langsung beli tiket gitu ya. Udah beli tiket itu 2 hari lagi saya mau pulang, saya di SMS sama anak tiri saya, "Mah," katanya, "rumah katanya udah dijual sama aku," katanya. "Karena ini katanya rumah hak aku." Di situ saya nggak bisa bicara, cuma saya istighfar aja, astagfirullahaladzim, kata saya. Kok tega banget ya seorang anak sama orang tua kayak gitu, orang tua baru juga meninggal. Kok berani-beraninya rumah saya, hasil kerja saya, jerih payah saya, kerja di luar negeri, saya bikin rumah. Kenapa dia berani ngejual rumah saya, rumah anak saya? Dan saya nggak bisa bicara. Terus di situ sekdes telepon saya nggak ngerespon, saya matiin telepon. Lalu saya pulang ke Indonesia itu, dari airport Soekarno Hatta itu saya udah nangis, dijemput sama keluarga saya itu. Saya udah nggak tahan meneteskan air mata, ingin menjerit katanya. Lalu saya udah sampai rumah ke Subang itu, saya menangis dan saya sedih ngelihat anak saya, lalu bapaknya nggak ada, lalu rumah saya dijual. Baru juga saya di rumah 5 hari, saya itu diusir sama anak tiri saya dan saya harus menandatangani akte jual beli. Saya di situ nggak mau urusan, nggak mau berdebat sama anak tiri saya. Emang itu hak saya, kerja hasil kerja saya, tapi saya ikhlasin aja, tapi saya sabar. Mungkin ini semua ujian dari Allah buat hamba. Lalu saya bilang sama anak saya, "Ayo nak, pulang ke rumah orang tua, ke rumah nenek." Anak saya di situ nggak mau diajak pulang dan nggak mau nada tanganin akte jual beli itu. Anak saya di situ berdebat sama anak tirinya. Dan saya di situ berlahan-lahan saya bicara sama anak tiri saya sambil saya nangis. "Udah nak, ayo pulang aja. Walaupun ini jerih payah hasil kerja mama, tapi mama ikhlas daripada kamu diancam sama anak tiri mama sama kakak-kakak kamu. Udah saya ikhlasin aja, udah tanda tanganin aja. Kita pulang ke rumah orang tua, kita pulang ke nenek. Biar aja, lihat aja perkembangannya, kehidupannya dia ke depannya gimana." Lalu anak saya mungkin berpikir kasihan sama saya, dan saya itu pulang langsung ke Subang, ke rumah orang tua saya. Dan udah sampai ke rumah, bapak saya itu pingsan, nangis ngelihat saya pulang dari luar negeri, suami meninggal. Terus pulang ke rumah, rumahnya direbut sama anak tirinya, dijual sama anak tirinya, semuanya dihakin sama anak tiri saya, tapi saya nggak apa-apa. Terus di situ bapak saya itu jatuh pingsan dan saya nangis ngebuk bapak saya. Terus bapak saya udah sadar itu, saya bicara sama bapak, "Pak, udah jangan nangis, jangan nangis, kita pasrahin aja sama Allah. Mungkin ini jalan yang terbaik buat aku. Aku ikhlas, aku sabar.
dan pasrah sama Allah. Doain aja saya ke depannya banyak rezekinya, sehat walafiat dan panjang umur. Nah, di situ saya buka YouTube, saya lihat-lihat YouTube, saya lihat-lihat ceramahnya Ustadz Mansur itu. Lalu saya lihat-lihat ceramah Ustadz Mansur. Saya suka mendengarin ceramah-ceramahnya, terus keajaiban selawat itu. Lalu saya nggak banyak sih ngamalin selawatnya. Saya suka ngamalin selawatnya itu habis sholat yang 5 waktu itu cuman 200. Lalu baca istighfar 200, baca bismillah 118 setiap waktu habis sholat. Saya selalu berzikir, saya meminta kepada Allah, berikanlah jalan yang terbaik buat hamba, berikanlah keajaiban rezeki buat hamba. Dan di situ saya nggak percaya bahwa keajaiban selawat itu, saya nggak percaya. Mungkin Allah Maha Adil, Allah Maha Sayang pada hamba dan pada umatnya. Di tahun 2016 saya punya keluarga lagi. Akhir tahun 2016 saya punya keluarga lagi sama mantanku, orang Banten. Dan alhamdulillah dia menerima aku apa adanya. Lalu alhamdulillah juga keluarga mertua saya baik-baik semuanya, sayang sama aku semua. Dan di situ saya minta izin buat berangkat ke luar negeri lagi karena saya ingin membiayai anak saya sekolah sampai kuliah gitu. Terus emang suami saya juga nggak ngizinin, tapi saya maksa. Karena apa? Karena saya nggak mau nyusahin bapak tirinya. Saya ingin jerih payah sendiri, ingin kerja keras sendiri. Saya nggak mau ngerepotin suami. Lalu saya diizinin berangkat ke luar negeri. Dan di situ awal 2017 saya selalu baca selawat, ngamalkan selawat. Dan alhamdulillah majikan saya baik. Dan saya juga nggak percaya bahwa keajaiban selawat itu gimana gitu ya. Lalu saya suka melihat YouTube ceramah-ceramah Kiai Zainul MZ itu, Ustadz Soma, saya suka lihat. Lalu saya melihat YouTube channel Pak Ustadz, video Pak Ustadz Muklis itu. Saya suka dengar bahwa keajaiban selawat itu sangat bermanfaat gitu. Lalu saya berpikir di awal tahun 2017, ya alhamdulillah milik rezeki saya itu lancar. Dan di situ pertengahan 2018 saya punya keajaiban. Punya keajaibannya apa? Tetangga suami saya itu nawarin lahan sebanyak 0,5 hektar. Kata tetangga suami saya, waktu itu udah ditawar sama tetangganya, ya berapa? 75 juta. Karena lahan di daerah Banten kan masih murah-murah. Lalu dia itu nggak sengaja gitu nawarin lahan itu ke suami saya. Katanya ini katanya mau nawarin tanah katanya, tapi ada cengkehnya 6 pohon katanya, udah besar-besar ya. Emang katanya mau berapa, kata suami saya itu. Pokoknya saya mah katanya minta dibayarin 30 juta aja deh katanya, kontan gitu. Ya terus kata suami saya, ya saya emang gak punya duit sih katanya, ya nanti aja coba katanya, saya telepon ke istri saya katanya. Ya lalu pagi jam 7 itu bulan 6 2018 suami saya itu ngebel
ngebel katanya ada tanah katanya mau dijual karena itu yang punya tetangga, mintanya 30 juta katanya, setengah hektar. Itu waktu bulan kemarin ditawar sama saudaranya, sama tetangganya katanya 75 juta, tapi dia nggak dikasih. Ya terus dia itu nawarin ke saya ya, lalu saya itu punya gaji gitu ya, dikumpulin. Ya udah, kalau itu emang mau dijual harganya segitu nggak apa-apa, kita beli aja. Lalu saya kirim uang ke suami saya, lalu suami saya membayarkan uangnya itu ke tetangganya itu. Udah beres semuanya, udah surat-suratnya dan kwitansinya udah beres semua. Baru juga 2 bulan saya mengamalkan terus baca selawat setiap sholat. Nggak banyak selawat. Setiap habis sholat isya saya dzikir selawat 400, bismillah 400, istighfar 500, dan al-fatihah 400. Lalu saya sambil berdoa, saya sambil nangis. Setiap saya berdoa, saya meneteskan air mata. Saya nangis, saya minta kepada Allah, berikan jalan yang terbaik, rezeki yang lancar buat hamba. Dan alhamdulillah saya sampai bisa nguliahin anak saya, dan sampai bisa membayarin tanah. Lalu ada tetangga satu lagi yang nawarin tanah lagi, setengah hektar lagi. Itu mah lebih murah. Saya juga enggak terduga gitu ya, enggak terduga sampai saya terharu. Astagfirullahaladzim. Saya suka baca istighfar setiap waktu. Saya baca istighfar, baca selawat terus. Dan alhamdulillah Pak Ustadz, sampai kebeli lagi tanah itu utang ya. Dan alhamdulillah ya, sampai berapa, akhir tahun kemarin itu, akhir tahun 2018 itu, bulan 12 saya bisa melunasin karang itu. Dan sekarang juga lagi ditanam cengkeh gitu. Alhamdulillah. Mungkin itu keajaiban selawat. Tapi saya waktu dulu itu, saya itu nggak percaya bahwa keajaiban selawat itu sangat ampuh. Saya nggak percaya. Saya percayanya setelah saya lihat-lihat YouTube Pak Ustadz Mukhlis itu siaran video. Oh, saya jadi terkejut. Oh, ini berarti keajaiban selawat itu. Saya sampai bisa membeli tanah, sampai bisa nguliain anak saya. Sedangkan saya kerja di Taiwan, gaji 18.000 NT ya. Alhamdulillah majikan saya itu baik sekali. Dan sangat terharu banget. Ya Allah, tahun 2019 bulan 1 tanggal 25 ada ipar saya itu nelpon saya. Tiba-tiba dia itu menelpon saya, nawarin rumahnya dia. Emang saya juga tahu rumahnya dia itu waktu dulu bapak mertua itu bikin rumah itu habis 500 juta. Kenapa dia tiba-tiba nawarin rumah itu cuman 300 juta gitu ke saya? Dan saya itu bilang saya nggak punya uang. Saya angkat tangan, udah jual aja ke orang lain, kata saya gitu ya. Saya mah nggak sanggup lah untuk bayarin rumah itu sebanyak ya, senilai uang 300 juta. Dan mungkin berpikir ya, nggak tahu, mungkin ini keajaiban selawat. Terus saya baca selawat di situ 500 kali pagi jam 6. Lalu malamnya itu adik ipar saya itu telepon langsung. Dan telepon langsung itu dia bilang, udah katanya Kak, katanya saya itu kan nggak mau katanya rumah dijual sama orang lain katanya. Saya percayanya katanya sama kakak, dan saya katanya ingin rumah ini ya kemilik sama kakak ya. Terus kata saya, kan saya nggak punya duit gitu. Sedangkan gaji saya juga berapa sih sebulan, kata saya. Saya bilang sama adik ipar saya gitu.
ya udah kak, ini mah sekarang mah saya kasihin sama kakak 120 juta katanya rumah ini, biar katanya itu mah terserah kakak bayarnya katanya, nyicil gitu seadanya kapan aja katanya. Terus saya itu menerima telepon dari adik ipar saya itu nangis, saya itu terharu. Ya Allah, mungkinkah ini keajaiban selawat yang selama ini saya baca selawat, baca istighfar. Setiap waktu saya meminta kepadamu, ya Allah, berikanlah jalan yang terbaik, rezeki yang halal. Dan alhamdulillah saya langsung telepon sama suami saya bilang, adanya bilang kayak gini. Dan suami saya juga terharu demi Allah. Dan sekarang saya itu belum ngasih apa-apa masalah rumah itu, cuman saya baru ngasih uang itu 3 juta, kan masih banyak ininya sisaannya. Dan yang terharunya itu Pak Ustadz, kemarin hari Selasa itu ya, pokoknya bulan ini ya, bulan 3 itu saya itu suka sembahyang tahajud, sembahyang tobat gitu ya, dan saya dikir selawat Muhammad itu 500 kali habis sholat tahajud, dan istighfar 500, Al-Fatihah 500, Al-Ikhlas 500, dan ya kafi ya mubni 500, Bismillah 500. Dan mungkin alhamdulillah keajaiban selawat itu ya, waktu hari Rabu tanggal 27 kemarin saya itu dikasih gaji sama majikan saya itu datang ngasih gaji, terus sama agent, dan agent bilang majikan kamu itu katanya sungguh baik sekali katanya, terharu katanya saya, katanya di sini banyak katanya orang Indonesia enggak kayak kamu katanya, kamu disayang sama majikan dan majikan kamu itu baik banget katanya sama kamu, suka banget sama kamu. Terus apa gimana ya Pak Ustadz, terharunya agent bilang kayak gitu, di dalam hati saya mengamalkan selawat, astagfirullah, dan baca selawat sama istighfar ya, nggak berhenti di dalam hati saya. Terus saya itu suruh nanda tanganin gaji saya itu, dikasih pulpen sama agent gitu ya. Terus udah nanda tangan itu dikasih uang gitu, ini katanya gaji kamu kan 1 bulan 18.000 NT, terus ini katanya tambahan dari majikan kamu katanya, jadi total semua itu katanya kamu ini katanya dikasih 35.000 NT. Agent ngasih uang ke tangan saya itu gemeter, demi Allah Rasulullah Pak Ustadz, tangan saya sampai gemeter, dan saya ingin menangis tapi saya nggak mau menangis di depan majikan saya, di depan agent saya, tapi di dalam hati saya menangis. Nangisnya kenapa? Kenapa saya gaji 18.000 NT, kenapa sekarang jadi jumlah totalnya 35.000 NT. Dan saya bilang terima kasih sama agent, sama mister, dan sama majikan saya, dan udah ngasih gaji itu majikan saya itu pulang, karena saya kan diamnya di rumah sakit, enggak di rumah. Dan saya langsung telepon ke suami saya bahwa saya itu dikasih gaji sama majikan saya segini gitu ya. Terus saya langsung uang dikirimin, dapat 16.100.000. Dan di situ saya ngasih sedekah ke tetangga saya yang habis meninggal gitu ya. Sedikit sih, enggak banyak ya, cuman nilainya sedikit juga, alhamdulillah ya, saya bisa sedekah. Dan saya suka bagi-bagi rezeki buat anak yatim, nggak banyak, sedikit aja gitu ya, alhamdulillah. Dan setiap malam Jumat suami saya itu di rumah diadakan acara pengajian,
setiap malam Jumat, dan setiap saya kirim uang, saya selalu pesan sama suami saya, bagi-bagi sedekah, kasih anak yatim piatu, kasih orang tua yang susah, bagi-bagi rezeki dari saya, dan saya minta doanya supaya rezeki saya lancar dan supaya ada keberkahan dan utang rumah sama adik ipar biar cepat terbayar. Insya Allah, kata suami saya, amin, semoga dilancarkan milik rezekinya. Dan saya itu terharu Pak Ustadz dengan selawat, dengan keajaiban selawat. Demi Allah, saya nggak tahu gimana caranya dan gimana rasa senang, rasa bunga gitu ya. Alhamdulillah, bukannya saya pamer, bukannya saya sombong, tapi ini semuanya pengalaman dari saya dengan baca selawat, dengan keajaiban selawat dan istighfar. Segini aja pengalaman saya Pak Ustadz. Maaf kalau suara saya dan pembicaraan saya kurang pantas didengar. Sekian dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman sudah mendengarkan kisah yang disampaikan oleh Mbak Junaidi Ceti tadi? Semoga dengan kisah tersebut menambah motivasi kita untuk semakin banyak berselawat dan beristighfar, memuliakan Rasulullah SAW. Kepada teman-teman yang ingin testimoninya ditampilkan di video YouTube saya, silakan untuk segera mengirimkan audio testimoninya ke WhatsApp saya di 0812 771 62924 di 0812 771 62924. Dan saya tidak melayani konsultasi, saya tidak melayani bimbingan dan sejenisnya. Jika teman-teman ingin bertanya banyak hal tentang saya, silakan di follow Instagram saya di @muklismarsal di sini ya, di @muklismarsal ya. Silakan di follow Instagram saya, dan nanti teman-teman bisa langsung bertanya di siaran live saya di Instagram. Dan silakan juga di-share video-video ini sebanyak-banyaknya melalui media sosial yang teman-teman punya, sehingga banyak orang yang termotivasi ataupun banyak orang yang semakin terinspirasi dengan mendengarkan video-video YouTube dari saya. Dengan berakhirnya video YouTube yang diperdengarkan oleh Mbak Junaidi Ceti tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian mata acara kita pada kesempatan kali ini. Saya Muklis Marsal undur diri dari hadapan Anda, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.